Halo netizen, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kali ini Mimin mau ceritain film Jumanji yang rilis tahun 1995. Film Jumanji yang gak kalah keren alur ceritanya dibandingkan dengan Jumanji yang sekarang. Ada yang masih ingat? Kalau udah lupa, tenang aja, ini Mimin ingatin lagi biar kalian bisa bernostalgia kembali. Oke? Kalau gitu langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan dua orang anak yang sedang membawa sebuah kotak kayu. Dua anak ini bernama Caleb dan Benjamin. Mereka ke situ untuk menguburkan kotak kayu itu. Terlihat Benjamin menjadi sangat ketakutan tapi berhasil ditenangkan oleh Caleb. Dan Caleb mengatakan kalau mereka harus melanjutkan menguburkan kotak itu. Benjamin sempat mengatakan bagaimana jika ada seseorang yang berhasil mendapatkannya kembali. Tapi Caleb hanya menjawab, semoga Tuhan melindunginya. Setelah menguburkan kotak itu, mereka kemudian pergi dari situ. Entah apa yang dikuburkan oleh Caleb dan Benjamin, tapi dari situ terdengar suara. Dan film Jumanji pun dimulai. Scene kemudian berpindah kala itu tahun 1969 di Brantford, New Hampshire ada seorang anak yang sedang bersepeda. Anak ini bernama Alan Paris. Alan merupakan anak orang kaya di kota itu. Bahkan kakek Alan adalah seorang pahlawan di kota itu juga. Saat Alan sedang bersepeda, tiba-tiba ada seseorang anak yang bernama Billy bersama teman-temannya yang mengejar Alan dan akan memukulnya. Dengan cepat, Alan mengayuh sepedanya hingga sampailah ia di pabrik sepatu milik ayahnya. Alan akhirnya bisa selamat dari Billy dan teman-temannya. Saat berada di dalam pabrik, Alan kemudian bertemu dengan Carl. Carl merupakan salah satu pekerja di pabrik itu. Dia kemudian menunjukkan sepatu yang dibuatnya ke Alan. Sepatu ini adalah sepatu yang akan Carl tunjukkan ke ayahnya Alan juga. Carl berpikir kalau sepatu ini akan menjadi sepatu terlaris. Bahkan dia membayangkan kalau di masing-masing rumah orang Amerika pasti akan ada sepatu buatannya ini. Ayah Alan tiba-tiba datang ke situ dan menasihati Alan kalau pabrik itu bukan tempat bermain karena banyak benda-benda berbahaya. Ayah Alan bernama Sam. Alan yang tak sengaja menaruh sepatu buatan Carl di sebuah alat dan alat itu mulai bergerak. Sam ternyata tahu apa yang terjadi kepada Alan, yaitu saat ini dia sedang dikejar oleh beberapa anak nakal. Tapi Sam hanya mengatakan kalau Alan harus menghadapinya cepat atau lambat. Di saat Alan takut akan sesuatu, di situ juga Alan harus tegar menghadapinya. Saat Alan pergi dari situ dan Sam menanyakan ke Carl sepatu yang akan Carl tunjukkan kepadanya, tiba-tiba alat di situ berhenti dan mengeluarkan asap. Saat dibuka, ternyata itu adalah sepatu buatan Carl. Sam menjadi sangat marah dan bertanya ini ulah siapa. Tapi Carl menjawab kalau itu ulahnya dia. Kembali ke Alan, saat Alan akan pulang, ternyata Billy dan teman-temannya masih menunggu Alan. Billy mengatakan agar Alan tidak mendekati pacarnya, tapi Alan menjawab kalau mereka hanya berteman saja. Billy tidak percaya, kemudian dia bersama teman-temannya menghajar Alan dan pergi dari situ. Di dekat pabrik sepatu itu sedang ada sebuah proyek pembangunan gedung. Alan tak sengaja mendengar sesuatu yang membawanya menuju sebuah tempat di proyek pembangunan itu. Di saat Alan mulai mengais-ngais tanah di situ, tiba-tiba dia menemukan sebuah kotak kayu. Dan saat membukanya, di dalam kotak itu ada sebuah kotak kayu lagi yang bertuliskan Jumanji. Alan pun langsung bawa pulang kotak Jumanji tersebut. Saat berada di rumah, Alan mulai membuka kotak Jumanji itu dan dia melihat seperti sebuah permainan ular tangga. Tapi di tengah permainan itu ada sebuah lingkaran hitam. Alan mengambil pion yang ada di situ, tapi tiba-tiba ibunya datang dan memanggil Alan. Ibu Alan bernama Carol. Saat malam, Sam dan Carol sebentar lagi akan pergi ke sebuah acara. Tapi sebelum pergi, mereka kemudian mendatangi Alan yang sedang makan. Sam mengatakan kalau dia sangat bangga dengan Alan karena dengan berani menghadapi anak-anak nakal tadi sendirian. Sam dan Carol telah memutuskan kalau Alan sudah siap untuk sekolah di sebuah sekolah terkenal yang bernama Cliffside. Bukannya senang, justru Alan mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah tidak senang jika Alan tinggal di situ. Jadi mereka mencoba menyekolahkan dia di luar kota. Tapi Sam mengatakan kalau itu adalah sekolah bagi keluarga Paris. Ayahnya bahkan kakek-kakek Alan semuanya bersekolah di situ. Jadi kesuksesan keluarga Paris salah satunya karena bersekolah di situ. Sekali lagi, Alan mengatakan kalau dia tidak mau. Ayah Alan yang keras tetap akan menyekolahkan Alan di sekolah itu. Alan menjadi sangat kesal dan marah dan dia berpikir lebih baik dia pergi dari rumah itu.
Tak lupa Alan juga membawa kotak Jumanji. Saat Alan akan keluar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Saat dibuka, ternyata itu adalah Sarah Whittle, teman dari Alan. Dan Sarah juga adalah pacar dari Billy yang menghajar Alan sebelumnya. Kedatangan Sarah ke situ untuk mengembalikan sepeda yang diambil oleh Billy. Sarah juga sudah mengatakan ke Billy agar tidak mengganggu Alan lagi. Tapi Alan tidak peduli karena dia akan segera pergi juga. Tiba-tiba Sarah mendengar sesuatu. Alan pun kaget. Ternyata bukan hanya dia yang bisa mendengar suara itu, tapi Sarah juga bisa mendengarnya. Alan kemudian menunjukkan kotak Jumanji ke Sarah. Alan membaca tulisan yang ada di dalam kotak Jumanji yang berbunyi, Jumanji adalah sebuah permainan untuk mereka yang mencari cara meninggalkan dunia mereka. Jika melemparkan dadunya, maka pion akan bergerak. Jika mendapatkan angka ganda, maka mendapatkan giliran kembali. Dan yang duluan sampai di ujung akan menjadi pemenang. Alan mencoba mengajak Sarah untuk bermain, sayang sekali Sarah tidak mau. Tapi saat Sarah melemparkan dadunya, tiba-tiba pion di situ pun bergerak. Dan dari tengah kotak itu muncul tulisan, pada malam hari mereka terbang, lebih baik kalian lari. Makhluk bersayap ini sama sekali tidak menyenangkan. Tiba-tiba jam berbunyi dan tak sengaja kembali Alan menjatuhkan dadunya dari tangannya. Dan pion Alan kembali bergerak. Walaupun dadunya tak sengaja terlepas dari tangan Alan, tapi kotak Jumanji itu berpikir kalau Alan telah melemparkan dadunya. Kembali lagi tulisan muncul, di dalam hutan kau harus menunggu sampai angka dadu yang muncul 5 atau 8. Alan menjadi bingung, tapi tiba-tiba tubuh Alan mulai tersedot masuk ke dalam Jumanji. Sarah yang melihat hal itu menjadi sangat takut, ditambah lagi tiba-tiba muncul banyak kelelawar yang menyerang Sarah. 26 tahun kemudian, rumah itu pun dibeli oleh seorang wanita bernama Nora. Nora mempunyai 2 orang keponakan yang bernama Judy dan Peter. Orang tua Judy dan Peter telah meninggal pada musim dingin yang lalu. Jadi mereka saat ini diasuh oleh Nora, yang merupakan adik dari ayah mereka. Sejak kematian ayah dan ibu mereka, Peter menjadi anak yang pendiam. Tapi Judy kakaknya selalu berusaha terlihat tegar, padahal dalam hatinya merupakan hati yang rapuh sama seperti Judy. Scene berpindah di mana memperlihatkan Peter yang masuk ke sebuah ruangan di rumah itu dan Peter berteriak ketakutan. Nora pun mengecek ruangan itu dan ternyata yang membuat Peter takut yaitu seekor kelelawar. Keesokan harinya, Nora menyewa seseorang untuk menangkap kelelawar di ruangan itu. Judy sempat menunjukkan kelelawar yang dilihat oleh Peter dan pria itu mengatakan kalau itu adalah kelelawar Afrika dan tidak mungkin bisa berada di situ. Dan saat mencari, pria itu juga tak menemukan kalau ada kelelawar di ruangan itu. Pria itu bercerita ke Judy dan Peter kalau dulu ada seorang anak yang bernama Alan yang tinggal di rumah itu. Alan tiba-tiba menghilang dan beredar rumor kalau ayah Alan lah yang membunuh Alan kemudian menyembunyikan mayatnya di rumah itu. Karena tidak menemukan kelelawar, maka pria itu pun pergi dari situ. Nora mulai bersih-bersih dan beres-beres rumah itu. Yang awalnya kotor dan berantakan, sekarang menjadi bersih dan rapi. Saat malam, Judy kemudian mendatangi kamar Peter dan bertanya apakah Peter mendengar suara dari lantai atas rumah itu. Tapi Peter menjawab tidak. Padahal sebenarnya Peter juga mendengarkan suara itu. Keesokan paginya, Nora akan pergi kerja, sedangkan Judy dan Peter akan pergi ke sekolah. Tapi kembali mereka mendengar suara dari lantai atas rumah itu. Mereka kemudian menuju lantai atas dan mulai mencari sumber suara itu. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kotak yang bertuliskan Jumanji. Mereka membuka kotak itu dan di situ sudah ada 2 pion yang coba digerakkan oleh Peter tapi tidak bergerak sama sekali. Peter kemudian menemukan 2 pion lagi dan tiba-tiba pion itu bergerak dengan sendirinya. Judy berpikir kalau permainan itu ada sebuah chip yang menggerakkannya. Peter memberikan dadunya ke Judy dan Judy pun mulai melemparkan dadunya. Pion Judy pun bergerak dan muncul tulisan, sebuah gigitan kecil bisa membuatmu gatal, bersin, dan kejang. Tiba-tiba muncul beberapa nyamuk dan mulai menyerang mereka. Beruntungnya Judy berhasil membuat nyamuk-nyamuk itu pergi dari situ. Kini giliran Peter untuk melemparkan dadunya. Peter mendapatkan angka double 1-1 di masing-masing dadu. Dan kembali muncul tulisan, ini tidak akan menjadi misi yang mudah, monyet akan memperlambat ekspedisinya. Saat mereka selesai membaca, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara. Dan saat pintu dibuka, itu adalah para kawanan monyet yang mulai mengacak-acak dapur di situ. Judy dan Peter akhirnya mulai tahu kalau monyet dan nyamuk tadi muncul dari dalam permainan itu. Saat mereka kembali ke permainan Jumanji, Judy membaca kembali tulisan yang ada di kotak itu. Petualang berhati-hatilah, jangan memulai kecuali kau berniat untuk mengakhirinya.
Akibat yang ditimbulkan dari permainan itu akan hilang ketika ada pemain yang telah mencapai akhir dan memanggil Jumanji. Jadi Judy berpikir kalau mereka harus menyelesaikan permainan itu sebelum Bibi Nora datang, agar semua kekacauan menjadi hilang. Karena dadu yang Peter lempar sebelumnya adalah double, maka Peter mendapatkan kesempatan melempar dadunya lagi. Kali ini Peter mendapat angka 5 dan kembali muncul tulisan, "Taringnya tajam, dia menyukai rasamu. Teman-temanmu sebaiknya bergerak secepat kilat." Dan tiba-tiba muncul seekor singa yang akan menerkam mereka. Terjadilah kejar-kejaran di antara Judy, Peter, dan sang singa itu. Saat Peter dan Judy sudah terpojok, tiba-tiba muncul seorang pria yang datang menolong mereka. Pria ini bernama Alan, anak yang sebelumnya masuk ke dalam Jumanji. Berkat dadu yang dilemparkan Peter adalah angka 5, maka Alan bisa keluar dari Jumanji. Alan sangat senang sekali, tapi sayangnya semua telah berbeda. Alan berteriak memanggil ayah dan ibunya, tapi tak ada jawaban. Judy kemudian menjelaskan kalau rumah itu sudah kosong berpuluh-puluh tahun. Bahkan semua orang telah mengira kalau Alan telah mati, tapi Alan tidak percaya. Saat berada di luar, Alan hampir saja kena tabrak mobil polisi. Polisi ini bernama Carl. Carl kemudian bertanya kalau Alan dari mana. Justru Alan mengatakan dia dari Jumanji dan terjebak di sana. Tapi Judy berusaha ngeles dengan mengatakan kalau Alan pernah terjebak di Indonesia. He was in the Peace Corps. Indonesia, iya Indonesia. Kalian nggak salah dengar kok. Carl berpikir kalau Alan mengalami gangguan. Dua monyet yang telah berhasil masuk mobil Carl kemudian membawa lari mobil Carl. Alan masih belum percaya kalau orang tuanya telah tiada. Alan kemudian mendatangi pabrik sepatu milik keluarganya dan dia melihat gedung pabriknya sudah rusak dan terbengkalai. Saat berada di dalam gedung, Alan melihat ada seseorang di gedung itu. Alan bertanya, apa yang terjadi dengan pabrik sepatu ini? Orang itu kemudian menceritakan kalau pabrik Paris ditutup beberapa saat setelah anak yang punya pabriknya menghilang entah kemana. Sang ayah terus melakukan apa saja untuk menemukan anaknya. Waktunya, uangnya, semuanya demi menemukan anaknya kembali. Semuanya dihabiskan untuk menemukan anaknya kembali, bahkan sang ayah tak berpikir lagi dengan pabrik itu. Pria itu mengatakan kalau dia tak pernah melihat seorang ayah seperti itu yang sangat mencintai anaknya. Setelah mendengar cerita itu, Alan langsung terdiam. Saat kecil, Alan berpikir kalau ayahnya tidak menyayanginya, tapi ternyata justru sebaliknya. Pria itu kemudian memberikan sepasang pakaian untuk Alan dan mengatakan lokasi kubur dari ayah Alan. Kini akhirnya Alan percaya kalau ayah dan ibunya telah meninggal. Judy dan Peter berusaha membujuk Alan agar bisa melanjutkan dan menyelesaikan permainan Jumanji. Ditambah lagi untuk mengembalikan semua yang telah terjadi. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kecelakaan mobil. Sang korban mengalami kejang, sama seperti digigit nyamuk. Ternyata dari petugas kesehatan mereka mendengar sudah ada 50 kasus gigitan nyamuk yang besar. Alan yang mendengarkan ada sesuatu yang mendekati mereka, Alan pun langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. Dan benar saja, di luar ada seekor nyamuk besar yang akan menyerang mereka. Karena sebentar lagi kaca mobil akan pecah gara-gara nyamuk itu, maka walaupun Alan hanya sekali pernah membawa mobil, dia pun langsung tancap gas. Akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah. Bukannya melanjutkan permainan Jumanji, tapi Alan ke toilet untuk mandi dan bersih-bersih setelah puluhan tahun tidak mandi. Saking lamanya Alan di toilet membuat Judy dan Peter hampir tertidur. Kini penampilan Alan sudah rapi, ditambah lagi rambut dan kumisnya sudah dipotong. Kembali mereka mengajak Alan untuk melanjutkan permainannya, tapi Alan tetap tidak mau. Hingga akhirnya Peter mengatakan Alan adalah seorang penakut. Tapi Alan hanya tertawa saja. Alan mencoba melarang mereka untuk tidak melanjutkan permainannya karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tapi Peter menjawab kalau dia dan Judy bisa mengatasinya. Karena Alan tidak ingin terjadi sesuatu dengan Peter dan Judy, akhirnya dia akan ikut bermain kembali. Mereka mulai bersiap-siap untuk bermain kembali. Saat Judy melempar dadunya, entah kenapa tidak terjadi apa-apa. Pion Judy tidak bergerak sama sekali. Ternyata saat ini bukan giliran Judy, melainkan giliran Sarah. Karena Jumanji sudah dimainkan oleh Alan dan Sarah sebelumnya, maka Alan dan Sarah masih menjadi bagian dalam permainan Jumanji. Mereka mencoba mendatangi rumah Sarah, tapi terlihat rumah Sarah yang tidak terawat. Saat mereka akan mengetok, mereka juga melihat pelang nama Madam Serena. Alan berpikir kalau Sarah sudah tidak tinggal di situ lagi. Tapi Judy menjawab kalau mereka harus mencari tahu Sarah tinggal di mana. Judy pun mulai mengetok dan ada seorang wanita yang membukakan pintu. Alan pun mengetahui kalau itu adalah Sarah. Alan memperkenalkan dirinya dan tentu saja Sarah menjadi kaget. Saking kagetnya, Sarah pun menjadi pingsan.
Mereka kemudian membawa Sarah ke rumah Alan. Saat Sarah sudah sadar, Alan kemudian menunjukkan kotak Jumanji. Tapi Sarah langsung menjadi panik dan tidak mau memainkan Jumanji lagi. Karena semenjak Alan menghilang ke dalam Jumanji, semua orang mengira dia sudah gila karena tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Tapi beruntungnya, Alan berhasil menenangkan dan meyakinkan Sarah untuk menyelesaikan permainan yang mereka telah mulai. Saat Sarah telah memegang dadunya, justru dia kembali takut. Alan berpura-pura meminta dadu dari Sarah, tapi justru... Oh my God, how could you do that? Akhirnya pion Sarah pun mulai bergerak dan kembali muncul tulisan. Mereka tumbuh besar jauh lebih cepat dari bambu. Berhati-hatilah atau mereka akan datang mengejarmu. Tiba-tiba dari atas terlihat tumbuhan yang merambat dengan sangat cepat. Mulai merambat di dinding rumah itu, bahkan berhasil merambat di kaki Peter dan mencoba menarik Peter untuk dimakan. Alan segera mengambil sebuah samurai dan memotong batang yang mengikat kaki Peter. Di sisi lain, Carl berhasil menemukan mobilnya kembali dan akan menuju rumah Alan lagi. Sedangkan Alan dan yang lainnya mulai melanjutkan permainan. Dan kini mereka mulai menjadi kompak, di mana saat ada yang terjebak dalam Jumanji, maka yang lainnya akan terus bermain dan mencari jalan keluar bersama. Kini giliran Alan untuk melemparkan dadunya. Setelah dilempar, kembali muncul tulisan. Seorang pemburu dari alam liar yang tergelap, membuatmu merasa seperti anak kecil. Dan sepertinya Alan sudah tahu siapa itu. Alan mengatakan Van Pelt. Van Pelt adalah seorang pemburu dan kali ini target buruan dari Van Pelt adalah Alan. Carl yang melihat Alan yang dikejar oleh Van Pelt kemudian berusaha menghentikan Van Pelt. Tapi justru Carl kembali menjadi terpojok akibat Van Pelt. Beruntungnya Alan bisa kabur dari Van Pelt dan kembali ke rumah untuk melanjutkan permainan. Di saat Alan dan Sarah sedang berdebat karena giliran judi, maka dia dengan cepat melemparkan dadu itu dan muncul tulisan, "Jangan tertipu, itu bukan guntur." Dan tiba-tiba dari dinding rumah itu muncul kawanan badak, gajah, zebra, dan burung. Tiba-tiba ada seekor burung yang datang ke situ dan membawa kotak Jumanji mereka. Di sisi lain, Van mendatangi sebuah toko senjata untuk mengganti senjatanya. Awalnya sang pemilik toko sangat cerewet, tapi setelah Van memberikan koin emas, justru orang itu sangat senang dan akhirnya Van mendapatkan senjata baru. Kembali ke Alan dan lainnya, kini mereka berhasil melihat kotak Jumanji yang bersama si burung. Tak sengaja, kotak Jumanji terjatuh ke dalam air dan terbawa arus. Melihat hal itu, dengan sigapnya Peter berhasil mendapatkan Jumanjinya kembali. Saat di jalan, mereka kemudian bertemu dengan Carl dan tentu saja Carl langsung menangkap Alan. Karena Carl berpikir dengan apa yang terjadi hari ini ada kaitannya dengan Alan. Diam-diam Peter membuka Jumanji dan mencoba bermain curang dengan menjatuhkan dadunya dengan angka yang dia mau agar permainannya segera berakhir. Tapi justru Peter tiba-tiba berubah menjadi seekor kera. Kita berpindah ke Alan, ternyata Alan mengetahui siapa Carl dulu. Carl adalah orang yang pernah menunjukkan sepatu yang dia buat ke Alan. Carl pun kaget kalau itu adalah Alan yang selama ini telah menghilang. Akibat dari permainan Jumanji membuat kota saat ini menjadi kacau. Para monyet bahkan bisa mengendarai motor. Orang-orang mulai merusak dan menjara toko. Bahkan segerombolan binatang yang muncul kembali di situ. Begitu juga dengan Van yang muncul dan merebut Jumanji. Tapi mereka terus mengikuti kemana Van pergi. Di sisi lain, Carl akhirnya melepaskan Alan, tapi justru Alan memborgol tangan Carl di pintu mobil. Alan berpikir kalau Carl sebaiknya tinggal di situ saja dan tidak mengikutinya. Tapi tiba-tiba radio HT milik Carl berbunyi dan terdengar suara kalau sedang ada penyanderaan seorang wanita dan 2 orang anak di supermarket yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata. Sontak saja, Alan langsung tahu kalau itu adalah Sarah, Judy, dan Peter. Dan tanpa basa-basi lagi, menggunakan mobil Carl, mereka pun langsung menuju ke situ. Di sisi lain, Sarah dan Judy berhasil merebut kembali Jumanji. Sedangkan Alan mulai membuat jebakan untuk Van dan berhasil membuat Van Tapi insting seorang pemburu tetap tinggi sehingga dia membuat ban-ban di situ terjatuh dan mengenai Peter, Sarah, dan Judy dan membuat mereka menjadi terpojok. Dari luar, Alan dan Carl berhasil sampai ke toko itu juga karena rem mobil Carl yang blong membuat mereka harus menabrak dan beruntungnya itu membuat kaleng-kaleng cat terjatuh dan menimpa Van. Mereka kembali ke rumah Alan dan kini rumah itu seperti sedang berada di hutan. Akhirnya Carl pun berhasil terlepas juga dari borgol sebelumnya. Saat di tengah jalan, dia bertemu dengan Nora. Tapi sayangnya, mobilnya tiba-tiba ditarik dan dihancurkan oleh monster batang.
Di sisi lain, Alan dan yang lainnya mulai melanjutkan kembali permainan. Kini giliran Sarah. Tulisan kembali muncul, setiap bulan di 1/4 bulan akan ada musim hujan. Dan seketika tempat itu turun hujan yang sangat deras dan mulai menyebabkan banjir. Dan yang mengerikannya lagi, tiba-tiba muncul beberapa ekor buaya di situ. Mereka berhasil naik di atas meja dan naik ke atas lampu. Tapi sebelum Sarah berhasil naik, buaya itu berhasil menyerang meja yang mereka naiki dan membuat Sarah terpojok. Tak ada pilihan lain bagi Alan selain melompat masuk ke dalam air dan langsung by one dengan sang buaya. Dari luar rumah, Carl bersama Nora berhasil sampai di situ. Tapi saat Carl mencoba membuka pintu itu, tiba-tiba ada air yang keluar. Bukan sedikit, tapi sangat banyak. Semua air yang ada dalam rumah akhirnya keluar bersamaan dengan beberapa buaya juga. Kembali lagi, Alan dan yang lainnya berhasil selamat. Mereka kembali melanjutkan permainannya dan kali ini adalah giliran Alan. Tulisan kembali muncul, lantai lebih cepat dari pasir, dan tiba-tiba lantai di situ mulai tenggelam. Alan juga mulai tenggelam masuk ke dalam lantai. Di saat yang lainnya mencoba menyelamatkan Alan, Judy mulai melanjutkan permainannya. Dan kembali tulisan muncul, ada sebuah pelajaran yang akan kau pelajari. Kadang-kadang kau harus mundur dari satu putaran. Dan entah apa yang terjadi, tapi Judy berhasil membuat lantai itu kembali normal. Sedangkan Alan dan Sarah masih terjebak di situ. Alan menyuruh Peter untuk terus melanjutkan permainannya. Tulisan kembali muncul. Perlu bantuan? Mengapa kau tunggu saja? Kami akan membantumu keluar. Kaki kami berjumlah 8. Dan ternyata itu adalah laba-laba yang sangat besar. Peter berhasil mendapatkan sebuah kapak, tapi Judy harus terkena duri dari tumbuhan sebelumnya. Walaupun tak bisa bergerak, tapi dengan menggunakan mulut, Sarah kemudian melemparkan dadunya. Dan kembali tulisan muncul. Kau hampir sampai dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, tapi sekarang tanah mulai berguncang. Efek racunnya mulai membuat Judy menjadi pingsan dan tiba-tiba terjadi gempa yang membuat rumah itu terbelah menjadi 2. Alan akhirnya bisa terlepas dan berhasil mengambil Jumanji yang terjatuh. Karena ini adalah giliran Alan, maka dengan cepat Alan mengambil dadunya. Tapi Van tiba-tiba muncul kembali. Van menyuruh Alan menjatuhkan apa yang ada di tangannya. Alan kemudian menjatuhkan dadu-dadunya. Satu dadu yang terjatuh terus menggelinding. Kali ini Van benar-benar akan menembak Alan. Van bertanya apakah Alan tidak takut? Tapi Alan menjawab sama seperti yang dulu ayahnya pernah katakan. Kau selalu harus menghadapi apa yang kau takuti. Van kembali berkata, apakah Alan ada kata-kata terakhir? Dan tiba-tiba dadunya pun berhenti menggelinding sehingga membuat pion Alan berhasil sampai di bagian akhir. Dan tulisan Jumanji muncul. Dan tentu saja kata terakhir dari Alan adalah Jumanji. Jumanji. Saat Alan mengatakan Jumanji, tiba-tiba peluru tembakan milik Van mulai terhisap masuk ke dalam Jumanji. Begitu juga dengan Van dan semua yang sebelumnya pernah keluar dari Jumanji itu. Dan tiba-tiba waktu kembali saat Alan dan Sarah yang masih kecil. Mereka kaget karena bisa kembali lagi. Saat itu tiba-tiba lewat ayahnya Alan. Alan langsung menghampiri ayahnya dan memeluk ayahnya. Alan kemudian meminta maaf atas apa yang dia lakukan selama ini. Ayahnya juga meminta maaf ke Alan kalau dia sering memarahi Alan. Dan kini ayahnya Alan tidak memaksakan Alan untuk sekolah di sekolah pilihan mereka. Jadi kali ini mereka akan membebaskan Alan dengan pilihannya. Karena ada acara, ayah Alan pun pergi. Tiba-tiba Alan teringat dengan Judy dan Peter. Tapi Sarah mengatakan kalau Judy dan Peter belum lahir karena sekarang masih tahun 1969. Agar Jumanji tidak dimainkan kembali, akhirnya Alan dan Sarah mengikat Jumanji dengan batu dan melemparkannya ke sungai. Scene kemudian berpindah di mana Alan dan Sarah telah tumbuh dewasa dan kini mereka telah menikah. Saat ini sedang Natal dan mereka kedatangan tamu spesial yaitu kedua orang tua Judy dan Peter dan tentu saja Judy dan Peternya sendiri. Saat orang tua Judy dan Peter mengatakan kalau minggu depan mereka akan pergi berlibur ke Kanada, justru Alan dan Sarah mengatakan jangan. Karena mereka sudah tahu cerita sebelumnya. Kedua orang tua Judy dan Peter meninggal karena kecelakaan di Kanada. Ternyata kini Alan dan kedua orang tua Judy dan Peter adalah rekan bisnis. Di akhir film menunjukkan dua orang anak yang sementara berjalan di tepi pantai dan di situ terlihat ada kotak Jumanji juga. Dan film Jumanji pun selesai.
Wow, ending yang bahagia. Walaupun di akhir film Jumanji akan menemukan korban selanjutnya. Hehehe. Bagaimana menurut kalian film Jumanji kali ini? Menegangkan kan? Silahkan komen di bawah ya. Oke, sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan kalau kalian sudah memulainya, jangan lupa juga untuk mengakhirinya. Dadah.